Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aris Prasetyawan, Teresia Avila, Izata Sabila, Verena Cici, dan Francisca Dita. Kami dari kelas 5D ingin mempresentasikan tentang teori belajar sosial pada anak usia SD menurut Albert Bandura. Nah, kita ketahui bahwa di sekitar kita ini ternyata ada kesenjangan sosial. Salah satunya pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi teman-teman kalau masuk ke kelas, itu ternyata pembelajarannya belum berpusat pada siswa. Semestinya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Nah, dari pembelajaran yang belum berpusat pada siswa tersebut, maka menyebabkan anak berkembang tidak maksimal dan hasil belajarnya menjadi rendah. Dari kesenjangan tersebut, kita memilih teori belajar dari Albert Bandura ini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada siswa SD. Nah, tujuan dari makalah dan presentasi kita kali ini mengetahui teori belajar sosial berpengaruh apa tidak ya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Lalu, tokoh Albert Bandura ini lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di kota Mundare, Alberta Utara, Kanada. Beliau mendapat gelar sarjana psikologi di University of British Columbia, lalu mendapat gelar PhD di University of Iowa. Di saat di universitas tersebut, ternyata Albert Bandura terpengaruh tradisi Beauforist dan teori belajar. Lalu selanjutnya, beliau juga mendapat gelar postdoktoral di Wichita Guidance Center di Kansas. Diperoleh itu Presiden APA, menerima penghargaan APA untuk kontribusi ilmiah yang terhormat. Selanjutnya, teori belajar sosial. Yang pertama, anak memperoleh pengetahuan dan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pembelajaran melalui lingkungan sosial. Yang ketiga, belajar melalui mengamati orang lain. Yang keempat, berkesinambungan antar pribadi, perilaku, dan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar sosial adalah bagaimana anak belajar melalui mengamati orang lain. Pengalaman mengamati orang lain, anak memperoleh pengetahuan. Belajar juga dapat melalui pengamatan lingkungan dan melihat model sikap dan perilaku individu orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar sosial. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peran reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peran kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Kemudian masuk pada strategi pembelajaran menurut Bandura, yaitu peniruan atau imitation, atau pemodelan modeling, yaitu siswa melakukan observasi kemudian implementasi teori belajar sosial, menciptakan suasana kelas yang ceria. Yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang anak-anak alami. Yang ketiga, menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang memusatkan perhatian anak saat proses pembelajaran. Yang kelima, menyajikan materi dengan relevan. Lalu selanjutnya ada contoh masalah anak diselesaikan dengan teori belajar Albert Bandura. Jadi di poin pertama ini ada anak sulit menerima materi pembelajaran di kelas. Guru dapat melakukan pendekatan antara guru dan siswa, lalu mengobservasi gaya belajar yang disukai oleh anak. Lalu guru dapat menggunakan media atau alat peraga agar anak tidak cepat bosan dan dapat melakukan dan anak tersebut tidak mengalami kesulitan lagi. Lalu poin yang kedua, anak malas mengerjakan tugas. Di sini dapat diberikan motivasi dari guru atau diberikan video
yang mencontohkan video yang bersifat positif. Hal tertentu, anak yang awalnya malas dapat meniru perbuatan setelah menonton video tersebut. Maka hal tersebut akan dikatakan berhasil memotivasi anak yang malas. Lalu yang ketiga, anak yang belum bisa menulis dengan rapi. Yang pertama, anak dapat diberikan waktu untuk mengeksplorasi macam-macam jenis tulisan, mulai dari tulisan yang bagus, jelas, dan dapat dibaca. Lalu yang kedua, guru dapat mencontohkan tulisan yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, jika anak dapat mencontohkan, proses teori belajar Bandura mengenai proses modeling berhasil dilakukan dan diterapkan kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Albert Bandura adalah salah satu ahli teori sosial dan dari Mandare di Alberta Utara, Kanada. Beliau lahir pada tanggal 4 Desember 1925. Yang kedua, teori belajar sosial Albert Bandura merupakan pembelajaran melalui pengamatan tingkah laku orang lain. Yang ketiga, anak termotivasi belajar dengan proses peniruan atau pemodelan atau modeling. Interaksi sosial pada perkembangan anak akan ada kesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh sosial. Lalu yang keempat, masalah anak di kelas dapat ditangani dengan strategi pembelajaran sosial. Lalu selanjutnya kita akan sesi pertanyaan yang telah diberikan anggota kelompok dari kelompok 1 sampai 9. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 yaitu, bagaimana Albert Bandura mengaitkan kehidupan sosial dengan belajar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut Albert Bandura, belajar dapat diperoleh dari kehidupan sosial. Anak dapat belajar melalui indera, yaitu mata untuk melihat. Tingkah laku sosial yang diperlihatkan orang lain di lingkungan sekitar dapat ditiru atau dengan istilah lain itu dikatakan pemodelan. Nah, semakin banyak pengalaman melihat tingkah laku orang lain, tahap belajar anak akan semakin sempurna. Maka, kehidupan sosial berkaitan erat dengan belajar. Lalu, pertanyaan dari kelompok 2 yaitu, di makalah dijelaskan bahwa salah satu proses pokok teori sosial yaitu peniruan atau imitation. Jika di suatu sekolah terdapat guru yang merokok dan ada siswa yang menirunya dengan alasan, Bapak guru itu saja merokok, kok masa aku nggak boleh? Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kasus ini? Cara mengatasi kasus tersebut dengan memberikan pengertian bahwa sekarang kalian masih sekolah, masih di bawah umur, dan tentang bahaya merokok. Kemudian, memberikan evaluasi kepada guru tersebut untuk tidak lagi merokok di sekolah dan berlaku untuk semua guru. Dengan cara tersebut, siswa tidak akan lagi melihat seseorang guru merokok di lingkungan sekolah. Lalu, pertanyaan dari kelompok 3, apa kekurangan atau dampak negatif dari teori belajar sosial menurut Albert Bandura? Berikan contoh dan cara menyelesaikannya. Baik, di sini kelemahan dari teori Albert Bandura, yaitu teori belajar sosial. Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melakukan peniruan, modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini. Akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Untuk contoh dan caranya, yaitu seseorang guru dapat menerapkan contoh seperti membuang sampah pada tempatnya, sehingga anak dapat melihat tingkah laku guru tersebut. Dengan demikian, siswa dapat menirukan tingkah laku yang diterapkan guru tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 5.
Bagaimana implikasi teori Albert Bandura dalam pembelajaran di kelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi, implikasi teori belajar Albert Bandura dalam pembelajaran di kelas menggambarkan konsekuensi perilaku secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas atau peniruan modeling, menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar di dalam kelas atau di luar kelas. Pertanyaan dari kelompok 6. Apa kekurangan dan kelebihan dari teori belajar sosial menurut Albert Bandura? Untuk kelemahannya sudah saya jelaskan di pertanyaan di kelompok 3. Dan untuk kelebihannya, teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antar lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori sosial lebih ditekankan pada perlunya condition, pembiasaan merespon, dan imitation, peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan kognitif. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Suasana kelas yang ceria bagaimana dan cara menciptakannya membutuhkan apa saja? Oke, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Suasana kelas yang ceria adalah di mana saat siswa merasa bahwa proses pembelajaran sangatlah menyenangkan dan siswa sangatlah antusias mengikuti proses pembelajaran tersebut. Lalu, cara menciptakannya yaitu yang pertama dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan menarik. Lalu yang kedua, guru saat mengajar harus memiliki jiwa semangat yang tinggi. Dan yang ketiga, guru mengadakan ice breaking yang akan menciptakan semangat dan antusias yang tinggi yang dimiliki oleh siswa. Lalu, pertanyaan dari kelompok 8. Bagaimana pendapat kelompok jika seorang anak dihadapkan pada lingkungan yang kurang mendukung sehingga perilaku anak berdasarkan pada lingkungannya? Dapatkah perilaku tersebut diubah pada lingkup sekolah? Dan bagaimana cara menerapkan teori belajar sosial yang tepat? Ya, menurut kami, perilaku tersebut dapat diubah karena anak tersebut akan menemukan perbedaan di lingkungan yang kurang mendukung dan di lingkungan sekolah. Semakin bertumbuh dan berkembangnya anak akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dalam penerapan teori tersebut terdapat 4 fase, yaitu fase perhatian atau peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Kemudian fase retnis, yaitu fase yang merupakan di mana peserta didik harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Yang ketiga, fase reproduksi, yaitu terjadinya umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik pada perilaku yang diinginkan. Yang keempat, fase motivasi. Pada fase ini, peserta didik akan meniru hal-hal berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan dan akan muncul penguatan dari dalam diri. Lalu, pertanyaan terakhir dari kelompok 9. Jelaskan bagaimana anak dapat dikatakan berhasil belajar sosial menurut Albert Bandura. Jadi, teori sosial Albert Bandura dapat dikatakan berhasil jika anak dalam proses pembelajaran dapat mencontohkan kegiatan yang positif dan baik melalui pengamatan yang dilihat di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Setelah itu dapat diterapkan di dalam kehidupan. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.